Assalamualaikum teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan terkait sebuah materi berupa salah satu alat atau instrumen yang sering digunakan di laboratorium kesehatan, laboratorium sekolah, atau bahkan di laboratorium penelitian. Pada alat ini sangat membantu kita untuk memeriksa suatu benda asing atau mikroorganisme yang tidak bisa dilihat dengan mata saja, sehingga alat ini bisa membantu kita dalam proses pengamatan. Adapun alat yang akan saya jelaskan yaitu mikroskop. Untuk mengetahui lebih jauh terkait alat ini, maka saya akan menjelaskan beberapa poin pembahasan dengan tujuan untuk menambah pemahaman kita terkait mikroskop. Adapun poin-poin pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kerja mikroskop. Yang kedua, jenis atau variasi mikroskop. Yang ketiga, fungsi mikroskop. Yang keempat, bagian-bagian mikroskop. Yang kelima, cara penggunaan mikroskop. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait cara pemeliharaan mikroskop. Teman-teman, ketika pertama kali mendengar nama alat ini atau mempelajari materi ini, tentu kita bertanya, apa sih mikroskop itu? Jadi, mikroskop adalah alat yang sering digunakan oleh peneliti, mahasiswa, dan tenaga kesehatan untuk melihat benda yang berukuran kecil dengan struktur dari material atau definisi lainnya merupakan alat bantu yang digunakan untuk melihat suatu benda yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata saja. Selain itu, alat ini memiliki bagian-bagian tertentu yang sangat penting. Terkait hal ini, saya akan menjelaskan lebih rinci pada poin materi bagian-bagian mikroskop, sekaligus menjelaskan tentang fungsi setiap bagiannya. Prinsip kerja mikroskop. Setelah memahami definisi dari mikroskop, selanjutnya kita harus memahami terkait bagaimana prinsip penggunaan mikroskop. Pada prinsipnya, mikroskop memiliki dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif berada pada bagian tengah di dekat objek yang akan diamati. Dan lensa okuler merupakan bagian dari mikroskop yang digunakan oleh mata untuk melihat objek yang akan diamati. Bayangan yang terbentuk pada lensa objektif akan terbentuk pada titik fokus lensa okuler. Jenis atau variasi mikroskop. Selanjutnya, hal yang perlu kita ketahui dari mikroskop yaitu terkait jenis atau variasi alat. Secara umum, variasi mikroskop dibedakan menjadi mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Hal ini didasarkan pada perbedaan sumber energinya, di mana sumber cahaya yang digunakan untuk merefleksikan objek dari lensa objektif yang akan ditampilkan, sehingga mata pengamat bisa melihat secara jelas benda kecil melalui lensa okuler. Pada mikroskop cahaya, diklasifikasikan lagi berdasarkan jumlah lensa okuler dan pengaplikasiannya. Sedangkan mikroskop elektron diklasifikasikan dari segi perbedaan bentuk yang dimilikinya. Pada video ini, teman-teman bisa melihat bagan pembagian variasi mikroskop. Yang pertama, mikroskop cahaya dibagi berdasarkan jumlah lensa okuler yang terdiri atas
mikroskop monokuler, yang kedua, mikroskop binokuler, yang ketiga, mikroskop trinokuler. Sedangkan berdasarkan pengaplikasiannya, mikroskop dibedakan lagi menjadi yang pertama, mikroskop medan terang, yang kedua, mikroskop fluoresens, yang ketiga, mikroskop fase kontras, dan yang keempat, mikroskop inverted. Selain mikroskop cahaya, kita juga mengenal terkait mikroskop elektron. Mikroskop elektron dari segi bentuknya dibedakan lagi menjadi mikroskop scan elektron dan mikroskop transmission elektron. Untuk lebih jelasnya, berikut ini gambar dari variasi mikroskop berdasarkan jumlah lensa okulernya. Berikutnya merupakan gambar-gambar variasi mikroskop berdasarkan pengaplikasiannya. Dan yang terakhir, gambar-gambar variasi mikroskop elektron. Fungsi dari mikroskop. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa mikroskop diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Namun, secara umum, fungsi dari kedua variasi mikroskop ini yaitu sama, untuk melihat benda kecil yang tidak mampu dilihat oleh mata. Namun, secara spesifik, fungsi dari variasi alat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mikroskop cahaya berfungsi untuk melihat benda kecil dan transparan. Mikroskop ini dibantu oleh energi cahaya, baik yang bersumber dari matahari atau cahaya yang telah tersedia sendiri pada mikroskop atau otomatis ketika telah tersambung oleh alat listrik. Pada mikroskop cahaya memiliki variasinya lagi, sehingga fungsi daripada variasi mikroskop cahaya juga berbeda. Berikut ini beberapa fungsi dari variasi mikroskop cahaya. Yang pertama, mikroskop medan terang berfungsi untuk melihat sel-sel yang ada pada spesimen darah, mikroorganisme kolam atau air, dan benda kecil lainnya. Yang kedua, mikroskop fluoresens berfungsi untuk mengamati mikroba dari spesimen kecil dan juga DNA dengan menggunakan visual fitur 3D pada skala. Yang ketiga, mikroskop fase kontras berfungsi untuk melihat bahan pewarna pada struktur sel dalam keadaan hidup secara teliti. Yang keempat, mikroskop inverted berfungsi untuk mengamati biakan jaringan. Selain itu, kita juga mengenal mikroskop elektron. Mikroskop elektron berfungsi untuk melihat mikroorganisme yang sangat kecil yang mana memiliki komponen utama. Komponen ini berada di dalam ruang yang berada di bawah vakum yang tinggi. Adapun komponennya adalah serangkaian lensa elektromagnetik dan elektrostatik untuk mengendalikan bentuk dan lintasan berkas elektron. Elektron apertur dan sumber elektron. Mikroskop elektron ini dibedakan menjadi dua, yaitu mikroskop scanning dan mikroskop transmiss.
Bagian-bagian mikroskop. Setelah mengetahui fungsi dari mikroskop, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagian-bagiannya. Pada gambar ini, teman-teman bisa mengamati bahwa mikroskop memiliki bagian-bagian utama yang terdiri atas 1. Lensa okuler, sebagai alat yang digunakan oleh mata pengamat untuk melihat bayangan yang ada pada lensa objektif. 2. Tabung penghubung, berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler. 3. Revolver, berfungsi sebagai tempat melekatnya lensa objektif yang akan digunakan. 4. Lengan mikroskop, sebagai pegangan mikroskop ketika mikroskop akan diangkat atau dipindahkan. Yang kelima, lensa objektif, berfungsi untuk membentuk bayangan cahaya ke dalam lubang diafragma dan untuk perbesaran lensa bisa diatur sesuai keinginan kita. 6. Penjepit objek, berfungsi untuk menjepit kaca objek supaya tidak bergeser pada saat pengamatan. 7. Meja objek, berfungsi meletakkan objek pengamatan. 8. Navigasi meja mikroskop, berfungsi untuk mengatur posisi objek gelas pada meja mikroskop. 9. Diafragma, berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya. 10. Kondensor, berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dan memfokuskan cahaya yang masuk. 11. Pemutar kasar atau makrometer, berfungsi menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran kasar. 12. Pemutar halus atau mikrometer, berfungsi menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran halus. 13. Cermin atau reflektor, berfungsi memantulkan cahaya ke dalam lubang diafragma. 14. Kaki mikroskop, berfungsi menjaga mikroskop agar tetap tegak berdiri. Cara kerja mikroskop. Setelah kita memahami terkait definisi, prinsip, fungsi, variasi, dan bagian-bagian, selanjutnya, untuk melakukan pengamatan menggunakan alat ini, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama-tama meletakkan mikroskop ke atas meja dengan posisi mikroskop menghadap ke arah pengamat. Pada saat mengangkat mikroskop, posisi tangan kanan memegang lengan mikroskop dan tangan kiri memegang bagian bawah mikroskop. Sebelum digunakan, lensa objektif dibersihkan dengan menggunakan tisu dan lensa okuler dipasang. Kedua, menyambungkan sumber listrik ke mikroskop. Lalu, menekan tombol on pada mikroskop. Kemudian, menurunkan meja mikroskop menggunakan makrometer. Lalu, mengatur perbesaran lensa objektif yang akan digunakan. Selanjutnya, sampel pada objek gelas diletakkan di atas meja mikroskop dan menjepitnya dengan penjepit objek agar objek gelas tidak berpindah-pindah saat pengamatan. Setelah selesai, maka dilakukan pengamatan objek dengan cara menaikkan makrometer dengan tetap memperhatikan lensa objektif agar tidak terbentur dan menyebabkan pecahnya objek gelas. Kemudian, memperjelas objek pengamatan dengan memutar mikrometer. Lalu, mengatur diafragma agar intensitas cahaya yang masuk bisa maksimal. Setelah semuanya selesai diatur, maka selanjutnya mengamati isi dari objek gelas. Apabila pengamatan telah selesai,
maka mikroskop dibersihkan dengan baik. Pemeliharaan mikroskop. Terakhir, untuk menjaga mikroskop tetap dalam keadaan baik, maka beberapa cara yang dapat kita lakukan adalah: yang pertama, pada saat memindahkan mikroskop. Yang kedua, pada saat membersihkan mikroskop. Dan yang ketiga, pada saat penyimpanan mikroskop. Pada saat memindahkan mikroskop, posisi tangan harus memegang tabung mikroskop dan tangan yang satunya memegang bagian bawah mikroskop. Selain itu, membersihkan minyak imersi dengan menggunakan ksilol pada saat mikroskop telah digunakan. Dan membersihkan lensa atau bagian lainnya dengan kain lap yang bersih dari bahan yang halus. Hal lain yang perlu dilakukan untuk memelihara agar mikroskop tetap berfungsi dengan baik adalah: penyimpanan mikroskop harus ditempatkan pada tempat yang sejuk dan bebas dari debu. Selain itu, bagian-bagian mikroskop yang non-optik dapat dihilangkan debunya menggunakan kain flanel. Upaya-upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan mikroskop, berupa berkaratnya alat atau disfungsi alat. Itulah tadi beberapa penjelasan singkat terkait mikroskop. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.